Siap lah, semua udah dirias dia, pakai makeup semua, pakai belangkon, pakai apa, udah kayak bener-bener orang nikah bang, bener-bener kayak orang nikah, tapi mempelainya nggak ada. Ya di saat itu lagi, ya bener-bener ada KUA-nya, Oh, lengkap ya. lengkap gitu loh. KUA-nya itu untung aja KUA-nya itu kenal sama si dukunnya itu. Bilang gitu ya, akhirnya udah nyampe sana dia masuk bang. Ritual apa yang dilakuin dia saya nggak tahu karena saya nggak ikut masuk kan. Setelah keluarnya itu jarak 2 jam bang. Ya setelah itu cuma 7 hari itu aja, setelah berhubungan itu, tiap malam Jumat berhubungan itu badan saya seger nang. Bilang gitu dia ke saya. Terus di ranjang itu terus numpuk duit lagi. Ada duit, ada emas, satu campur lah. Bilangnya gitu bang. Setiap berhubungan, setiap malam Jumat itu, di kasurnya itu ada duit bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Hermawan. Iya. Ya, Mas Hermawan, terima kasih nih udah hadir lagi di studio Jejak Backpacker. Jadi setelah cerita yang sebelumnya itu, ini cerita setelahnya ya. Setelah dari Yang nganter budenya kandang itu. bubrah itu ya. Oke. Nah, ini berarti nganter lagi temen saya, teman akrab lah. Oke, yang ikut melakukan Ritual nikah jin bang. Oh, nikah jin. Nah, Nikah itu jin. seperti apa kisi-kisinya, Mas? Ya karena kan sebelumnya saya kan udah nggak mau lagi bang nganter-nganter gitu dengan bergelut ke dunia gitu, saya sebenarnya udah nggak mau bang. Tapi karena teman saya itu mohon-mohon sama saya, dengan saya lihat keadaannya dia itu udah sangat prihatin, akhirnya saya mau menunjukkan jalan, tapi bukan besukan kandang bubrah, tapi nikah jin. Nikah sama jin? Iya, nikah jin. Berarti temannya ini cowok Nikah sama jin perempuan. Oh, binal sekali itu jin. Oke, disimpan dulu aja ceritanya Bang Mas Hermawan ya. Kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Hermawan menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Mas Hermawan. Ya. Udah siap buat cerita ya? Ya. Mungkin ini cerita terakhir ya, Mas Hermawan ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi nih pengalaman Mas Hermawan kayak gini ya. Ya. Takutnya teman-teman nih pada ini berpersangkanya yang enggak nih sama Mas Hermawan nanti ya. Iya itu. Karena saya kepepet kalau teman saya itu nggak nyuruh saya mohon-mohon, saya nggak akan mau bang. Oh gitu. Oke. Ya. Silakan kalau gitu Mas Hermawan. Iya. Sesudah itu kan saya nganter bang, teman saya itu saya udah lama nggak ketemu dia ya kan, akhirnya dia tuh tiba-tiba tuh ngajak saya ketemu bang, biasanya kayak tumbenan gitu, orang ini ngajak saya ketemu itu karena apa? Biasanya dia tuh orangnya tuh introvert, nggak mau ketemu orang-orang gitu loh, kok tiba-tiba ngajak saya ketemu gitu loh. Ya ternyata dia udah WA saya buat ketemu, janjian. Akhirnya ya mau gimana pun ya saya tetap temuin dia. Karena dia udah
ngomong tolong sampai tolong. Saya di saat itu memang dalam keadaan sibuk gitu loh, keadaan udah nggak bisa ditemuin orang juga gitu, karena saya menganggap dia karena temen. Akhirnya ya saya temuin dia bang, terus kita janjian di suatu tempat, akhirnya ketemulah sama dia akhirnya pas ketemu saya itu sambil nangis bang, belum sampai ketemu dia udah di depan itu, lihat saya udah nangis loh. Ini orang belum ketemu, saya belum deket, tapi kok udah dari jauh itu udah meneteskan air mata gitu. Bah, ini orang kenapa nih? Masalah apa nih? Orang kan berpikir-pikir kayak gitu. Akhirnya dia datang lah, saya tanyain, loh, kamu ini belum nyampe depan orangnya kok udah nangis? Saya kayak gituin. Tolonglah, saya gini punya kebutuhan gini, saya nggak punya apa-apa. Lah mau ngapain lagi? Ya kamu kan kemarin nganter budimu buat kandang bubrah toh, tolonglah saya jalan ben supaya saya itu kaya. Nah saya udah bilang saya tuh udah nggak mau lagi gitu loh, saya udah nggak mau lagi kayak berurusan dengan kayak gitu-gitu, udah nggak mau lagi karena resiko itu sangat fatal, takut saya kena gitu loh. Aku bilang gitu, udah wanti-wanti pada dia gitu loh, tapi dia sambil nangis bang, pegang kaki ke bawah tuh sambil sujud-sujud. Kan saya malu bang, di tempat umum kan. Udah gini, saya kalau kamu nggak nganggep kamu temen, saya udah nggak mau nganter. Nah, kamu maunya kayak gimana? Mau yang kamu inginkan itu pesugihan yang kayak apa? Ya resiko apapun segala tuh saya lakuin loh. Dia kok udah nekat gitu. Saya mau ke yang lebih parah, saya takut karena kan temen saya sendiri gitu. Akhirnya saya bilang ke dia, udah tunggu dulu, sabar, nanti saya carikan yang nggak begitu resikonya fatal, gituin. Kamu tunggu dulu, sabar dulu. Ya, akhirnya ya saya tunggu sabar itu, akhirnya saya koordinasi sama dapat tetangganya dulu yang pernah nganter kandang bubrah gitu loh. Akhirnya si tetangga itu ngomong, ada nih tapi nikah sama jin. Ditanyain dulu si tetangganya sama saya, ya yang mau ritual ini orangnya udah nikah belum? Bilang gitu bang, tetangganya ini. Ya belum. Ya pas, kalau memang belum, ada nih ritual namanya pesugihan nikah sama jin. Nah, aku bilang, di mana lagi tempatnya? Di Gunung Kawi lagi. Aku udah nggak mau. Bilangnya enggak di Gunung Kawi. Itu di salah satu daerah di Kota Tegal bang. Kota Tegal. Nah, setelah udah mendapatkan info dari si tetangga ini kalau ada peluang pesugihan nikah jin itu, akhirnya saya bilang ke teman saya, ini ada pesugihan tapi nikah jin. Nah saya tanya dulu ke dia, kamu udah nikah belum? Belum. Kamu udah punya pacar belum? Belum. Ya bagi saya ya nggak mungkin karena dia nggak good looking gitu loh. Ya, tapi ini kamu nikah sama jin. Ya maksudnya gimana? Dia tanya gitu ke saya. Ya kamu ya nikah sama jin, ya kamu akan jadi istrinya suaminya jin. Ya, jin itu bisa kelihatan nggak? Ya nggak bisa toh. Pokok orang lain tuh nggak bisa ngeliat kamu. Kalau kamu punya istri jin. Ya, terus syaratnya apa? Nah, langsung kan saya belum dikasih tahu kan sama tetangganya itu. Saya pertemukan dia dari Surabaya itu datanglah ke kotanya si tetangga ini gitu loh. Akhirnya saya temuin, di situ diceritain syaratnya kamu harus nikah sama jin dan ritual di daerah Tegal gitu bang. Setelah ya itu resikonya apa, dikasih tahu ya resikonya kamu tidak boleh mempunyai istri perempuan di dunia nyata dan tidak boleh berdekatan dengan cewek lain kemanapun atau selingkuh lah bahasanya, nggak boleh selingkuh selain sama jin ini, dan kamu tidak boleh berhubungan sama siapapun, sama cewek manapun selain si jin ini, calon istri kamu, bilangnya gitu. Nah, terus tetangga itu bang, si temanku itu disuruh berdiri di tembok, difotoin, divideoin kayak video profil gitu, difotoin, dikasih lah ke dukunnya si kenalan si tetangga ini gitu loh, dikenalin. Akhirnya
jarak berapa bulan itu lama, itu 4 bulan baru ada kabar. Akhirnya cocok nih, kayaknya sih lagi dukunnya itu negosiasi lah sama jini apa atau apa, bahasanya saya nggak tahu itu. Akhirnya jarak 4 bulan itu sudah ngatur waktu, ya kan, ngatur waktu buat ketemu, tapi disuruh nyiapin lagi nih yang bikin aku pusing. Suruh nyiapin kelinci. Lah kelincinya harus punya 2 kelamin. Harus punya 2 kelamin, Bang. Ada kelamin cowok dan harus ada kelamin cewek. Itu harus kelamin ganda. Aku udah bilang gini, kerjaan lagi nih aku nih, nyuruh kelinci kemana lagi tuh. Kayaknya ya saya minta tolong ke siapapun itu, sampai saya tanya-tanya itu, nemuin kelinci itu nggak segampang dapat mimpi kayak yang dulu itu, terus mimpi datengin dukunnya, enggak. Akhirnya saya mencari tuh, sampailah ketemulah kelinci itu sampai daerah Lampung. Nah, Lampung itu saya temuin temanku itu, yang daerah Lampung itu saya temuin, baru dia tahu. Udah tahu dia, kamu nyari kelinci itu pasti kamu pesugihan. Bukan aku langsung dituduh gitu sama temanku orang Lampung itu. Aku ngomong, bukan aku, ini nolong si itu loh, orang itu yang dulu teman kita itu loh. Aku bilang cerita gitu lah. Kenapa si Udin itu? Ya namanya aku samarkan nih ya. Nah, kenapa si Udin itu? Ya dia tuh lagi butuh, keadaan dia tuh udah jatuh, rumah aja ngontrak, nggak kuat bayar 5 bulan, mau diusir. Ya saya ceritain gitu. Akhirnya si temanku orang Lampung ini ngasih tahu lah, kelinci yang saya ceritakan itu kelamin ganda. Ya saya ceritakan itu, terus dia katanya gini, tapi harganya mahal loh. Ya orang Lampung bilang gitu, temanku orang Lampung itu bilang gitu, tapi ini mahal loh, kamu kuat nggak belinya? Nah aku digituin, berapa? Jangan mahal-mahal kan, ini kan sama teman kita menolong. Aku sebenarnya itu udah berhenti, kalau nggak gara-gara si Udin ini, aku nggak mau nganter-nganter orang lagi, ntar dikira aku belantik pesugihan, kan nggak enak, ya kan, nama saya jadi jelek. Nah, karena saya nolong itu, ya makanya saya mau, kalau nggak mandang si Udin teman saya, ya nggak akan mau. Akhirnya si temanku orang Lampung itu ngomong, harganya tuh cukup mahal, 10 juta. Bilang gitu, Bang. Duh, 10 juta nih, aku nyari kemana? Aku udah bingung lagi. Di saat si Udin itu nggak punya uang sepeser pun. Nggak punya uang sepeser pun dia si Udin tuh. Akhirnya saya sama temen orang Lampung ini bilang, sampai nekat, dah pinjol. Gitu, ini udah sampai gimana nih caranya berdua ini ngumpulin, nolong si Udin ini, dapetin uang 10 juta. Nah, bagaimana caranya? Udah setelah dapet, pergilah ke hutan. Daerah itu hutannya tuh deket laut, Bang. Kelincinya itu dimiliki sama seorang nenek. Nenek itu punya kelinci satu-satunya. Ya kita datang ke situ, Bang. Kita datang ke situ, neneknya itu hidup sebatang kara memang neneknya ke situ. Tapi rumahnya tuh ya kayak ya namanya gaib ya, Bang, ya rumahnya kayak gitulah. Kumuh lah, bau lah, kayak apa. Jadi tuh bentuknya tuh udah kayak bukan nenek-nenek selayaknya lagi, Bang. Pakaiannya udah kayak pakaian ibarat kayak dulu kayak nenek lampir lah. Nah, kayak pakaiannya itu kayak nenek lampir. Giginya juga udah nggak terawat, mukanya udah nggak terawat juga, rambutnya juga udah kayak gimana serem-serem kayak gitu. Bawa tongkat juga udah mirip kayak nenek lampir, Bang. Jadi udah nekat-nekatan nih. Dari jalanannya aja udah kayak gitu, naik kapal dulu kita nyebrang. Kayak itu kayak pulau terpencil dia itu. Jadi gunung di situ kayak pulau, memang di seberangnya itu udah di daerah pulau itu cuman ada 4 rumah doang. Gitu loh, 4 rumah doang itu. Tetangga-tetangganya juga ada 4 rumah doang. Dari jalan situ naik kapal nyebrang. Udah dilihat itu udah ngeri lagi. Lah, nyebrangnya itu harus malam hari juga, sama kejadiannya ini. Tapi sepengetahuan tetangganya ini, nenek ini udah meninggal, Bang. Tuh, neneknya ini kata tetangganya itu udah meninggal lama, 20 tahun yang lalu.
Gimana nggak down? Kita udah datang ke sana, tetangganya udah bilang neneknya udah meninggal 20 tahun yang lalu. Padahal si temanku orang Lampung ini bilangnya masih ada, gitu. Bilangnya masih ada bang. Akhirnya saya kan bilang nih sama temanku orang Lampung, ini gimana nih katanya tetangga udah meninggal. Udah kamu diam aja pokok itu masih ada gitu loh. Udah kamu tahu meyakinkan lo masih ada nih gimana? Udah kamu diam dulu. Tapi kita nginep dulu ya sini ya. Aku tak pikir-pikir dulu. Soalnya kan kata tetangganya ini udah meninggal gitu. Tapi terus kamu katanya masih hidup. Yang bener yang mana nih? Teka-teki nih bang. Berdua masih umyak-umyakan nih ngomong-ngomong nih. Teka-teki. Nah, akhirnya si itu ditawarin lah nginep dulu nih. Aku tak nginep dulu ya di sini, tak pikir-pikir dulu, tak meyakinkan hatiku dulu aku. Nah, akhirnya diterima nginep itu, barulah hari pas maghrib saya diajak, jadi pamitan sama yang saya nginepin itu, maghrib itu saya pamitan, dah bu saya ngomong balik, saya ngomongnya balik. Ya tapi teman saya udah, kamu ngomong aja pamit balik. Tapi ternyata ke rumah nenek itu, ternyata bang, jalannya itu neneknya masih ada. Neneknya masih ada, dia masih ngunyah-ngunyah kayak daun apa gitu, ketawanya juga gitu bang, kayak gimana nggak bulu kuduk merinding, bilangnya gitu, ketawa udah kayak bukan ketawa manusia bang. Aku dalam pikiranku menghadapi gaib lagi. Udah di situ udah putus asa tuh. Kok kayak gini lagi, kalau aku nggak mandang si Udin kayak gitu udah nggak mau keberusan kayak gini. Ketawa sambil ketawa, megang tanganku bang, megang tangan, tangan saya merinding semua sampai sini sudah rasanya udah nggak enak semua tuh, badan dipegang itu rasanya panas lagi. Terus dia bilang gini si neneknya, kamu mau ngapain cu kesini? Ya saya di sini bukan untuk menolong saya nek, bukan saya yang mau ritual sih sebenarnya nek, teman saya, aku mau nolong. Aku bilang gitu bang. Mau nolong apa cu, teman kamu kenapa? Bilang gitu si neneknya bilang gini, ya nolong itu si Udin itu temanku itu lagi kesusahan nek, dia mau melakukan ritual pesugihan nikah jin, tapi membutuhkan kelinci nenek yang punya kelamin ganda itu gitu. Apakah sama neneknya bilang gini, neneknya itu teman kamu itu apakah udah yakin cu ini kelinci nenek ini bahaya loh cu, bilangnya gitu. Bahaya. Terus aku tanya balik bang, bahaya kemana bahaya kenapa nek? Ya ini kelinci nenek itu bukan kelinci sembarangan cu, itu dia itu kalau nggak dipegang sama saya cu, dan kalau kamu nggak ngasih minumnya darah itu, dia nggak akan mau kamu gendong cu, nggak akan mau kamu bawa cu gitu. Terus aku tanya balik, harusnya minum darah siapa nek? Ya darah yang membawa. Aku nih dalam hatiku, kenal lagi aku. Akhirnya ya terus darah siapa? Ya darah kamu cu, kamu kan yang mau bawa kan, yang gituin dia. Neneknya bilang gitu bang. Iya nak, ya berarti ya darah kamu harus diambil dulu cu. Siap bang, aku begitu. Masuklah ke rumahnya dia. Buset, setelah masuk bang, rumahnya tuh banyak kendinya gede bang. Kendinya gede, kayak ada tempat mandinya tuh penuh kayak barang-barang lama lah bang, kusam semua dah. Pokoknya lantainya tuh masih lantai tanah, terus penuh alang-alang, masih penuh rumput, kayak orang itu kayak nggak pernah dibersihin gitu loh. Rumahnya juga kayak gitu, tapi dia masih ada, bener-bener aku ngeliat dengan mata kepala sendiri tuh, dia itu masih ada gitu loh. Tapi kenapa tetangga itu bilang kalau dia udah meninggal 10 tahun yang lalu gitu loh, padahal saya bener-bener melihat gitu loh. Masuk rumahnya itu udah aneh. Pantesan aja orang itu bilang meninggal, karena pas masuk itu ada banyak ilalang, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput liar itu masih ada di rumahnya gitu loh. Akhirnya di saat itu gaib lagi nih, mau nggak percaya mau kayak gimana bingung, karena sana ada nih. Nah setelah di saat itu bang disuruh masuk, saya disiapin kayak
apa ya, kayak karter apa-apa itu kecil bang. Itu kayak jarum kayak berupa karter tapi ada kayak pisaunya gitu. Tangan saya di apa di jari samping ini dibelek bang. Dan ya. Terus kelincinya diambil, dikeluarin di kandang, disuruh nyedot bang. Tuh, wah di saat nyedot bang, rasanya sakit bener kayak kita tuh apa ya, kayak donor darah tapi kayak rasanya tuh bener-bener kerasa gitu loh. Sampai badan tuh, muka tuh seketika pucat bang. Bener sampai muka tuh seketika pucat. Kepala tuh rasanya pusing gitu apa-apa. Setelah dia nyedot bang, setelah selesai, aku langsung kembali lagi bang, luka itu bang tiba-tiba menghilang, luka-luka goresan itu menghilang. Tuh, luka itu menghilang bang seketika, badan juga nggak pucat lagi. Setelah minum darah itu bang, terus saya disuruh buntel itu dikasih kainnya itu kain kecil bang. Nah, kayak itu kayak kain kecil panjang itu warna putih ya, saya curiga ini kain tali pocong nih aku begitu. Ini pasti kain tali pocong nih. Nah, kan dia buat ngiket si kelincinya itu. Dikasih kain, udah cu, ini apa kamu ikat dulu kelincinya. Apa biar dia nggak lepas. Ya saya ikat ya bang. Tapi saya bandel nih orangnya kan. Saya cium lah si apa kainnya itu yang buat buntelin itu. Wah baunya bau anyir bang. Ya bener-bener perasaan tuh kayak itu tali-tali pocong bang, bener kayak tali-tali pocong, baunya sangat anyir, menyengat apa udah campur aduk itu, warnanya juga udah hitam kusam apa kainnya itu. Akhirnya saya nekat dengan tutup hidung gini ya, saya ikat, saya tahan napas itu, saya ikat terus sampai kelincinya itu nggak bisa gerak. Ya udah terus saya pamitan dah sama si neneknya begini, nek ini saya mohon izin kelincinya saya bawa ya nak ya untuk nolong teman saya. Ya siapa supaya teman saya tuh ada jalan lah dia, karena dia nggak punya siapa-siapa. Terus akhirnya si nenek, iya cu silakan bawa tapi jangan lupa ya cu ya, nenek diingetin setiap malam satu suro kalian harus selamatan di sini, bawa kambing, selamatan warga sini, nenek pesan itu. Dan kamu jangan sampai ngomong ke tetangga apa sini kalau kamu pernah ketemu saya, bilang gitu bang neneknya. Setelah itu bang, setelah saya pergi bang, terus rumah itu udah berubah semua. Rumah yang daunnya sedikit masih kelihatan, sekarang tiba-tiba saya udah keluar pintu rumah itu, saya kan orangnya bandel kan, saya ngeliat ke belakang itu udah kayak ketutup semua bang. Daun-daunnya tuh udah bener-bener sampai rumah itu nggak kelihatan ketutupan daun liar. Tuh saya ngeliat ke belakang nih, set, perasaan pintunya tadi masih kelihatan, kok sekarang udah nggak kelihatan ya. Tuh kayak nengok ke belakang, akhirnya si tetangganya, kamu jangan nengok ke belakang, jangan nengok ke belakang, depan aja. Akhirnya ya bawa kelincinya itu. Nah di saat ketemu tetangganya, kamu habis kemana mas? Nah gitu kan, tetangganya bilang, ke rumah nenek itu. Nenek mana? Kan aku udah bilang sama kamu mas, nenek itu udah nggak ada, udah meninggal 10 tahun yang lalu. Digituin bang. Ya kamu terus tangan kamu ini bawa apa nih? Ya nggak ngelihat juga lagi nih. Kalau saya bawa kelinci nggak ngelihat, tangan saya kan kayak orang gini. Kamu kedinginan kah atau apa? Kan tangan kayak bawa kelinci gini kan? Dikira dia kedinginan. Aku ya berubah lah. Iya, bohong lah sama si tetangga itu. Iya, apa? Aku kedinginan. Nah si tetangga itu aku ngomong bisik-bisik nih bang. Ini orang ini nggak itu kah? Nggak kelihatan kah kalau saya bawa kelinci? Ya enggak lah. Kelinci ini kan nggak sembarangan orang lihat kalau nggak kita. Jadi aman, aku bilang gitu. Udah dalam hati aman ini. Nah, akhirnya aman. Jadi tanya, kamu habis dari sana? Ya tadi cuma main-main aja, Bu. Aku bilang gitu. Bohong sama si tetangga ini. Aku cuma main-main aja ke sana, mau cari apa pohon kresen lah atau mau apa. Saya alasan kayak gitu, Bang. Akhirnya ya udah dibilangin nih ya, kamu jangan main ke sana. Kalau setelah main ke sana itu, anak saya aja kemarin main ke sana itu kesurupan. Sampai 8 hari nggak bisa nggak sadar. Padahal main ke sana anak saya itu ceritanya gitu bang.
anak saya main ke sana itu 8 hari nggak sadar, kesurupan terus gitu loh. Saya sampai nyari orang pinter, 10 orang pinter di kota ini nggak ada yang mempan. Nah terus mempannya apa bu? Ya mempannya itu dia harus minum air yang di sumur itu kan, di situ masih ada sumur kan. Disaranin salah satu kiai lah di situ suruh minum air sumur situ. Akhirnya di situ kan nggak ada derek kan, akhirnya dibikin sendiri, bikin ember, ditaliin, diambil airnya dikit, langsung minum bang di tempat bang, sembuh. Anaknya itu ceritanya gitu. Setelah minum itu langsung baru sembuh. Makanya saya bilangin nih, kemarin kan kamu tanya ke saya, kamu mau kemana, mau nenek-nenek, ya kan udah bilang ke kamu, nenek-nenek itu udah meninggal 10 tahun yang lalu. Itu. Ya enggak bu, saya penasaran aja, mau ke sana, mau main-main, mau ngeliat mau ngambil pohon kresen lah, pingin kresen saya gitu, bilang gitu bang. Akhirnya ya udah, kamu mau kemana nih? Aku ditanyain gitu sama si tetangganya si nenek itu. Saya mau balik aja lah bu. Ini lagian udah mau malam juga kan, takutnya nggak ada perahu kan. Dan gitu akhirnya saya balik bang. Saya balik. Si perahunya itu tahu kalau bawa kelinci. Saya tanya lagi nih, bang, kok tahu? Si perahunya kan tanya, bang kamu bawa kelinci ya? Dapat dari mana? Padahal kan sini udah bertahun-tahun nggak ada kelinci. Semenjak si neneknya itu meninggal, itu nggak ada kelinci lagi. Jadi terakhir kelinci itu, neneknya hidup itu baru dulu ada kelinci. Setelah neneknya mati, kelincinya udah nggak ada. Tuh. Tapi orang yang jaga perahu ini tahu kalau saya bawa kelinci. Dia makanya bingung dapat dari mana. Aku alasan lagi bang. Tuh. Alasan lagi. Ya ini kelinci pribadi saya kok. Kelinci peliharaan biasa. Ya saya pura-pura elus bang tuh. Saya pura-pura elus, dalam hati udah takut kena talinya itu, udah bau lagi, udah mau muntah tuh. Akhirnya saya pura-pura elus lagi, udah tangan itu udah saya gosok-gosok ke tangan itu supaya nggak bau lagi. Akhirnya udah bang cepetan bang, udah antar, udah malam nih aku udah ngantuk, apa alasan mau sakit atau apa kan, ngomong kayak gitu sama si jaga perahu kan. Akhirnya diantar lah sampai ke seberang, udah nyampe itu pulang bang, teman saya langsung situ, nih aku nggak, karena kamu, aku nggak mau nekat sama ini. Tapi dia nggak tahu kelincinya. Lah kamu nggak membawa apa? Ini kelinci nih loh, nih kelinci nih. Kayak gitu. Cuman kelihatannya itu kain aja. Dia ngelihatnya itu kain terbang aja. Kelincinya nggak kelihatan bang. Dia bisa ngelihat kalau temanku ini nggak bisa ngelihat kelincinya, tapi dia bisa ngelihat kainnya itu yang saya iket. Jadi kayaknya itu seakan melayang bang. Nah, dia udah takut duluan. Tak giniin. Lah, ini saya tekadnya nyebrang pulau ini loh demi kamu. Kalau kamu lihat kain ini kok terbang, apalagi kamu ngambil kain ini ke kejadian apa yang tak alami. Nah, bilang gitu bang sama dia. Kamu jangan takut. Kamu ini serius apa enggak? Saya gituin lagi nih. Ya udah serius, aku serius. Udah jangan takut. Akhirnya dia tak suruh megang dulu. Ini pegang, rasain. Dia megang loh. Kok keras gitu. Tapi kok kelihatan kain, ya udah ini kelinci, makanya udah diem. Akhirnya di Seta itu dia masih nginep di tempatnya tetangga ini bang, nginep dulu. Akhirnya jarak 3 hari itu barulah kita ke daerah suatu kota Tegal. Di kota daerah Tegal situ diantarlah sama si tetangga ini bang. Tetangga ini datanglah ke rumahnya si kuncen itu. Dia sebelumnya itu udah ngomong, si kuncennya itu udah ngomong ke tetangganya itu kalau suruh nyiapin kelinci, terus suruh nyiapin bunga atau apa, terus minyak, segala minyaknya itu harus minyak merah. Lah, terus itu tetangga itu untung aja, kerjaanku cuma nyari kelinci, nggak nyari minyak. Kalau nyari minyak lagi udah pusing saya. Kalau memang saya disuruh nyari minyak lagi di saat itu, paling saya nggak mau ngantar lagi. Tuh. Nyari kelinci aja susahnya minta ampun, apalagi nyari minyaknya lagi. Untungnya aja kan jalan, kalau kita mau ke sesat itu dibikin lurus gitu. Tiba-tiba tetangga itu yang ngasih tahu itu masih ada stok. Udah dia nggak dikasih mahar. Ini maharnya berapa, jangan jual dulu loh. Aku udah nggak punya apa-apa nih. Aku bilang gitu. Udah nggak punya apa-apa nih.
udah pakai dulu aja. Untung aja tetangganya yang ngasih tahu saya itu dikasihkan dipinjemin dulu minyak itu. Diantar dia, semua tuh diongkosin sama tetangga ini bang. Tapi tetangga ini bilang, kalau ini berhasil, saya kasih lo ya. Saya minta imbalan lo ya. Tetangganya bilang gitu, tetangga yang nganter aku ini. Udah tenang, si Udin ini nggak mungkin lupa sama kita. Beda sama yang Ono, aku bilang gitu. Kalau yang Ono beda, kalau yang Ono lupa sama kita. Kalau si Udin ini nggak akan lupa. Tuh, akhirnya saya berangkat tuh sama tetangganya itu bang ke daerah Tegal. Nemuin itu udah siap semua. Akhirnya kita berangkat. Nah, berangkat itu sebelum berangkat itu udah dibilangin. Ini syaratnya udah siap. Nanti kamu berangkat jam 9 malam. Lah sebelum jam 9 malam itu kita nyari tukang rias dadakan. Tuh bang, kita nyari tukang rias dadakan. Nah tukang rias dadakan kan yang tukang rias itu bingung juga mempelainya mana. Yang mau dinikah siapa? Nah, aku nyoba satu-satu nyari dah curiga semua bang. Akhirnya saya bingung lagi nih harus nyari kemana. Akhirnya dengan make up seadanya gitu. Aku manggil orang itu dari nungguin lagi tuh akhirnya nggak jadi lagi, nungguin tukang make upnya lagi. Tak datengin bang dari temanku yang di daerah Blitar. Temanku tak suruh dateng tukang make upnya itu. Kamu kesini dong di daerah ini cepetan. Besok harus udah nyampe lo ya, soalnya penting aku sama make upmu, bawa make upmu semua, ini buat ngerias pengantin. Lah si temanku itu ngomong, ya kamu mau ngerias pengantin siapa? Kamu mau manten? Enggak, wes penting aku. Dan gitu, karena saya tuh udah dadakan, karena saya menjaga privasi takutnya kalau tetangga itu yang nyari yang di sekitar situ pasti ada yang curiga mempelainya mana kan gitu. Untuk menghindari itu semua bang, saya sampai manggil dari Blitar itu, akhirnya teman saya datang tuh yang tukang rias datang. Nah setelah datang paginya rias itu, malamnya berangkat bang. Itu sebelum berangkat bang, itu dia udah bener-bener kayak mau nikah bener gitu loh. Tapi mempelainya kan si temanku ini bilang, ceweknya mana? Ya ceweknya ya Jin. Nah kamu nggak diceritain cantik nggak? Ya nggak tahu tuh, orang saya belum pernah ketemu. Ya kamu ya kan mau ritual kan kamu ini. Tapi kalau ada resiko saya nggak mau loh ya, nggak mau ikut-ikut loh ya. Saya nggak mau ikut ritual lo ya, ini cuman kamu aja loh. Saya cuman nunjukin kamu jalan supaya kamu bisa merubah hidupmu. Tapi nanti jangan seolah-olah saya tuh maksa kamu, saya menjerumuskan kamu loh. Saya ini udah nggak mau lagi berurusan dengan kayak gini. Kalau kamu nggak memohon kemarin itu, saya udah nggak mau. Dan gitu bang, saya udah pagerin tuh ke dia kayak gitu. Ya udah bilang kayak gitu, udah pagerin dia. Akhirnya dia bilang, yaudah. Tapi kalau resiko apa-apa, jangan nyebut saya loh ya. Ya, bilang gitu, tak pegang loh janjimu. Nanti kalau kamu berhasil, jangan lupa sama kita-kita yang nganter. Oke, siap. Nah, akhirnya siap lah, semua udah dirias dia. Pakai make up semua, pakai belangkon, pakai apa. Udah kayak bener-bener orang nikah, bang. Bener-bener kayak orang nikah, tapi mempelainya nggak ada. Ya, di saat itu lagi, ya bener-bener ada KUA-nya. Oh, lengkap ya. Lengkap. Gitu loh, KUA-nya itu untung aja KUA-nya itu kenal sama si dukunnya itu. Jadi dukunnya itu udah ritual nggak 1 kali 2 kali, udah banyak yang membantu orang dengan lewat nikah jin itu. Untung aja udah ada si KUA-nya ini yang terpercaya, udah deket sama si dukunnya itu bang. Lah si dukunnya itu akhirnya dipanggil juga si KUA. Sebelum berangkat itu udah dirias dulu tuh si cowok. Udah di saat perhiasan bang itu kejadiannya itu ada lagi gaib lagi di pas make up itu. Si yang tukang make up itu tiba-tiba sakit perut lagi, sempet sakit, terus badan sempet panas. Itu cuman nggak sampai 1 jam terus muntah. Terus dia tekat-tekatin tuh make up sambil nahan-nahan gini mukanya. Make up ya namanya make up cepet-cepet ya nggak serapi apa yang dibayangkan lah ya, tetap yang penting kayak orang mau nikah gitu bang. Jadi tekatin itu sampai udah selesai. Akhirnya si make up itu setelah selesai itu bang pingsan bang. Langsung pingsan bang. Setelah selesai itu make up langsung pingsan dia. Udah aku biarin nih nanti yang urusan nolong ini yang lain lah, yang penting aku bawa si
mempelai prianya ini gitu loh. Ya, setelah itu siap di nunggu jam 9, setelah jam 9 itu kita berangkat bang. Kita berangkat ke lokasi yang dituju, di guanya itu, di kota Tegal. Kita berangkat dengan membawa kelinci itu, kita berangkat, syarat-syaratnya udah bawa ke, kayak dia tuh disuruh mandi air terjun bang. Suruh mandi dulu air terjun di situ, ya kan? Disuruh lap-lap dulu dia air terjun di situ, suruh bertapa di situ dulu. Setelah itu kita sebelum masuk ke guanya itu, ya kan? Ke guanya itu, sebelum masuk ke guanya itu, dia tuh suruh ngelapin dulu muka apa dari air terjun itu, ngambil langsung. Jadi belangkon itu dibuka dulu, belangkonnya, cuci muka dulu di situ, ya disuruh cuci muka dulu di situ. Akhirnya setelah cuci muka pakai belangkon lagi, masuklah ke gua bang. Ritual. Aku bilang sama si Udin ini, wes ya, aku nyampe sini aja, aku nganter. Aku nggak mau panjang. Aku nggak mau berurusan lagi dengan kayak gini. Yang penting aku udah nunjukin kamu jalan. Yang penting kamu di dalam harus bener-bener siap, harus bener-bener nekat. Jangan sampai kamu udah ke dalam ketemu setan langsung kamu lari. Jangan kayak gitu. Aku udah pagerin nih bang ke dia. Jangan sampai kayak gitu. Ya akhirnya ya tenang aja, tenang. Bilang gitu ya. Akhirnya udah nyampe sana dia masuk bang. Ritual apa yang dilakuin dia saya nggak tahu karena saya nggak ikut masuk kan. Setelah keluarnya itu jarak 2 jam bang. 2 jam keluar, dia tuh ya kayak gandeng gini bang. Gandeng loh, tapi saya nggak ngelihat. Dia gandeng apa? Saya nggak ngelihat itu bang, dia gandeng apa. Tapi di saat deket dia, merinding lagi saya. Badan panas semua. Tetangganya gitu juga ikut panas, kayak pengen mual apa. Tapi baunya itu kerasa wangi. Baunya itu semacam kayak melati bang, campur minyak, kayak minyak wanginya tuh bener-bener nggak pernah aku cium di dunia ini. Itu minyaknya itu bener-bener beda bang. Aromanya itu beda. Tangannya gini, tapi aku nggak ngelihat, tapi aku ngecium aromanya gitu loh. Bawalah pulang bang. Dan dengan kayak gini petandang-petandang kayak modelnya kan kalau kita nggak tahu kan kayak orang nantang gini tangannya kan ya. Tapi dia itu kata dia tuh ini perempuan saya cantik mang gitu. Makasih ya saya tadi dapatkan cantik kayak gini. Dia si Udin itu bilang terima kasih ke saya. Saya bilang gini juga, kamu jangan bilang terima kasih ke saya, bilang ke ini orang ini sama abahnya ini yang mau ngeritualkan kamu. Akhirnya dia minta terima kasih itu. Akhirnya sebelum itu bawalah pulang dulu ke rumah si dukunnya ini bang. Dikasih dulu ya kan, dikasih tahu dulu ini kamu harus nyiapkan kamar. Ya, kamu harus nyiapkan kamar khusus buat kamu bercinta. Bilangnya gitu. Khusus buat kamu bercinta, kamarnya itu harus ada setiap wangi-wangian. Jadi dia tuh harus nyiapin pokok kamar khusus lah, tidak boleh dimasukin siapapun. Dan kalau sampai ini ada yang kemasukin atau dimasukin kamarnya ini, yang masukin itu akan mati. Itu bang. Jadi harus nyiapin dia kamar khusus itu kan. Nah setelah dibilangin gitu sama si dukunnya ini bang, lah dia itu langsung ya setuju semua dengan syarat-syarat. Tapi ingat ya, digituin sama si dukun, kamu jangan sampai deket sama cewek manapun dan jangan sampai kamu naksir sama cewek siapapun, nanti akan kamu tanggung resikonya. Si dukunnya bilang gitu kan. Setelah dia bilang gitu, akhirnya dia udah terima syarat semua itu. Nggak ada resiko mati atau nggak ada bang, tapi resikonya itu dia nggak boleh deket sama cewek. Dia setelah dia balik itu, dia kayak tiba-tiba tuh dikasih kayak kertas kosong, dia dipegang bang, duit, berubah duit, kosong tuh, dukunnya ngasih kertas tuh, dipegang dia nih. Jadi duit bang, segini bang. Akhirnya kita ada ongkos bang, udah balik. Gak tahu itu jumlahnya berapa, nggak tahu. Pokok segini, seingatku segini. Itu 50 ribuan semua. Kertasnya
kertasnya segini, kertas kosong. Tiba-tiba tuh dipegang dia, jadi duit langsung segini. Ya udah gitu, udah ngucap syukur itu. Akhirnya kita ada ongkos nih buat balik ini. Udah bingung itu, udah nggak punya ongkos, nggak apa. Tiba-tiba dukunnya tuh ngomong, nih suruh megang temenmu, kasih kertas, pegang udah jadi duit. Itu anehnya. Setelah balik bang, dia langsung ke rumahnya, dia langsung kayak dia tuh katanya cerita itu ada keganjilan atau apa. Pertama tuh dia sakit. Dia pertama sakit dulu sehari 2 hari sakit. Akhirnya dia setelah berhubungan itu bang, dia cerita ke saya kan, setelah dia balik kan, saya nggak WA dia dulu nih. Setelah berapa bulan itu saya ngomong gimana. Ya, akhirnya dia cerita nih bang kayak gini. Aku ceritain dong, gimana awalnya kamu gitu. Kan kemarin aku nggak sempat ngubungin kamu nih, coba ceritain. Kamu sehingga sampai udah dapat duit gini gimana. Terus dia cerita bang ke saya. Bilangnya gini, iya ini pas kamu terakhir nganter itu, saya memang sakit. Kamu juga nggak hubungi saya juga nggak hubungi kamu. Karena keadaan, karena saya sakit. Bilangnya gitu bang. Terus nggak apa-apa, yang penting ini coba ceritain. Gimana ini, kamu udah sukses ini gimana? Iya, pertama saat itu kan saya masih sakit tuh 7 hari. Ceweknya tuh memang suruh nyiapin kamar khusus tuh. Saya tiba-tiba tuh dapat duit terus. Tapi setelah malam Jumat itu saya disuruh berhubungan. Disuruh berhubungan. Di saat itu saya mulai deketin dia lagi bang. Saya akrab lagi, sering ke rumahnya dia udah beli rumah baru. Udah udah beli rumah baru. Akhirnya dia di saat beli rumah itu dia udah ngomong cerita semua. Saya malam Jumat itu ya, saya tuh berhubungan. Harus habis setiap malam Jumat itu, setelah berhubungan itu saya lebih bersemangat, saya lebih kayak orang bergairah, kayak beda lah, kayak saya berhubungan sama cewek nyata. Bilangnya gitu bang. Aku tak bercandain gini, kamu aja mania kok, sama-sama masa ya beda nih. Bilangnya gitu, beda, rasanya beda, dengan lebih enak, lebih nyokot, ibarat bahasa Jawanya lebih nyokot sama si Jinia ini. Menggigit gitu. Dalam dadaku, gelo nih orang ini. Gitu bang, gelo nih orang. Ini serius, aku tanya gimana? Ya kamu ada itu nggak, gangguan-gangguan nggak? Ya setelah itu cuma 7 hari itu aja. Setelah berhubungan itu, tiap malam Jumat berhubungan itu badan saya seger nang. Bilang gitu dia ke saya. Terus di ranjang itu terus numpuk duit lagi. Ada duit, ada emas, atau campur lah. Bilangnya gitu bang. Setiap berhubungan, tiap malam Jumat itu, di kasurnya itu ada duit bang. Dan hilangnya itu setelah berhubungan itu jam 2 udah hilang dia. Udah nggak ada di situ. Dia cerita gitu ke saya. Oh, si jin betina ini. Iya, si jin betina ini udah hilang. Nah, terus kan saya kan pingin mengoreksi lebih dalam lagi, pingin gimana caranya saya bisa nginep ke rumah dia. Oke. Tuh, gimana caranya bisa nginep ke rumah dia. Setelah saya bilang gini jujur-jujuran, ini ceritanya kamu menarik nih aku boleh nggak nginep ke rumahmu? Aku bilang gitu bang ke dia. Boleh. Pirang dino, maksudnya dia bilang berapa hari? Enggak lama-lama weh, 1 bulan tuh aku bosen di rumah. Aku bilang gitu, bosen di rumah. Yaudah 1 bulan. Saya hari pertama bang digangguin. Saya masak mie nih, masak nih mie saya hilang. Digangguin bang, mie saya hilang. Terus setelah itu saya dimasuk ke kamar mandi, pintu kekunci, lampu mati. Teriak-teriak lah aku di sana. Nah, digangguin terus. Terus aku di saat itu teriak tuh sama teman saya. Lampunya kok matiin nih, gimana nih? Terus akhirnya dia datang, ya siapa yang matiin? Orang aku di luar kok. Dia bilangnya gitu ke saya. Ini nanti yang matiin. Kamu itu digangguin sama istriku, bilangnya gitu. Nah, aku bilang gini juga, emangnya kamu gak ngizinin? Kamu gak izin dulu sama si istrimu itu? Belum. Ya pantas aku digangguin, aku bilang gitu bang. Akhirnya saya suruh izin dulu bang. Suruh izin gimana? Orang saya aja gak ngeliat kok. Nah, akhirnya dia itu cermin bang. Dia dengan media cermin. Di cermin itu kelihatan bang. Nyata gak ada, tapi di cermin itu kelihatan.
benar-benar wujud manusia bang. Tapi manusianya itu berbentuk itu kayak apa ya bang ya? Kayak kita kan pakaian biasa sih bang ya. Tapi kalau dia itu pakai kayak kerajaan bang. Warnanya itu pakainya hijau, pakai kemben, batik. Pokok udah kayak film-film zaman dulu lah. Ceweknya pakaian itu. Saya kaget nih. Dia nyiapin cermin, khusus cermin ya. Kan, ini kamu pamitan dulu. Akhirnya saya ngomong, nyuwun sewu. Tapi begitu memang bahasa Jawa dia. Saya di sini numpang sebentar, pingin ngelihat teman saya. Saya pingin ngobrol-ngobrol sama teman saya. Saya nggak niat ganggu kok di sini. Saya cuma pingin lebih dekat persahabatan sama teman saya ini. Terus akhirnya si cewek bilang, nggak satu kata pun dia nggak ngomong bang. Cuman gitu aja. Cuman menganggukkan kepala aja bang. Ya nganggukkan kepala akhirnya dia ngizinin tuh. Terus si temanku ini bilang, istriku udah ngizinin. Aman ya? Aman. Terus aku bilang lagi ke istri, saya jangan diganggu mbak ya, saya kan lagi punya penyakit nih vertigo, jangan diganggu takutnya saya nanti sakit atau apa-apa. Terus si temanku juga ngomong, jangan diganggu ya sayang ya, kasihan temanku bilang gitu. Akhirnya di saat itu udah dia nggak ngomong kata apa-apa langsung hilang bang, di cermin udah nggak, ting, hilang. Si cewek itu hilang. Nah setelah si cewek itu hilang bang, dia goblok bang, udah dikasih kaya, akhirnya dia naksir bang. Tuh gobloknya dia, tololnya dia tuh udah dikasih kekayaan, istrinya gaib ini cantik, dia masih gobloknya itu masih pingin dapetin naksir sama cewek nih. Gobloknya itu adalah si anaknya kepala desa kan, baru datang dari kota, dia kuliah, cantik bang, memang bener, dia naksir bang. Gobloknya aku udah peringatkan nih, kamu jangan macem-macem. Aku bilang gitu, aku masih tinggal di situ nih. Kamu jangan macem-macem. Ini kamu masih perjanjian sama ini. Kamu inget nggak sebelum kamu melakukan ritual, kamu nggak boleh naksir dan nggak boleh punya perasaan suka sama si cewek. Tapi dia kayak orang langgar. Dia kayak merasa saya nggak apa-apa gitu kan. Saya udah bilangin juga, udah jangan, udah nggak apa-apa. Istriku nggak tahu, bilangnya dia gitu. Ya bener nggak tahu. Ya gini, nanti saya pacarannya itu di siang hari, karena istriku munculnya malam hari. Dia bilang gitu. Tetap aja ketahuan. Udah, dieyel bang itu bang. Dieyel tuh. Dia masih siang tuh masih pacaran itu di malamnya hari bang. Si istrinya gaib ini kayaknya kerasa atau apa, saya nggak tahu. Itu langsung rumah tuh, berantakan semua bang. Piring-piring tepung, dadar. Terbang semua bang. Lemari jatuh, piar, pecah semua kayak ngamuk. Api kayak datang, itu kayak ibarat tuh santet gitu bang. Api terbang bang, tuh datang, meledak ke lantai, lantai tuh pecah bang. Udah bentuknya itu udah nggak kayak rumah, itu bentuknya, pecah semua. Terus si cewek muncul dengan muka bukan muka cantik lagi ini, dengan muka seram. Tangannya udah, kukunya panjang udah kayak ngamuk, ada kayak taringnya nih, kayak ibarat ada film Halloween itu, yang kepalanya ada keluar tanduk itu. Wah, saya takut situ. Terus temanku tak giniin, tak kandani toh, kamu udah tak bilangin, ini kamu istrimu ketahuan ini. Akhirnya saya ngeredain itu bang, maaf, aku bilang gini ke si istrinya itu, nyuwun maaf, teman saya telah melanggar perjanjian, teman saya udah saya bilangin, saya peringatin. Terus dia kayak masih belum terima nih, si cewek ngamuk bang, wah teriak sampai semua tuh pecah, lemari pecah semua, bangku kena, sampai saya kebentur kursi bang, saya dilempar, kursi itu nyaut ke saya, lempar ke saya, terus kursi lagi dilempar ke si temanku itu. Jadi kita berdua tuh jatuh penuh luka. Aku bilang gini, saya kan nggak salah. Terus dia nggak berkata apapun bang. Dia cuma teriak-teriak apa ya? Saya nggak mudeng bang. Saya nggak tahu dia ngomong apa. Pokoknya dia ngamuk. Akhirnya saya gimana cara pun dia itu biar supaya nggak marah gitu loh. Ya supaya dia nggak marah gimana cara pun saya bingung nih. Wah ini harus ngerayu gimana ya?
Akhirnya setelah saya bilang, Mbak saya minta maaf, saya ini tolong teman saya ini kasih kesempatan 1 kali lagi. Saya sampai gitu, 1 kali lagi tolong dimaafkan. Akhirnya setelah minta maaf, temanku tuh tak suruh mohon kamu itu udah tanduknya udah setiap dia marah bang tambah gede. Tanduknya itu, wah pakaiannya itu udah nggak berupa pakaian adat lagi, udah pakaian iblis, merah semua, muka merah, tanduknya keluar, kukunya bang panjang sampai ke bawah. Wah kayak gini, aku ngelihat itu udah rasanya tuh, udah dalam hati udah sewakit, udah mau pingsan itu. Tapi karena bertahan bersupaya tuh nggak melukai saya udah di situ udah dilempar bang, udah penuh luka, tangan udah lecet ke sini seleo, patah tulang saya sampai patah tulang tegal agar kena meja itu. Padahal dia yang ngelakukan, saya juga kena imbas. Aku bilang gitu, terus teman saya tak segini, cepat kamu minta maaf sama dia. Tak paksa bang, tapi teman saya agak enggak, cepet aku kena risiko nih aku. Akhirnya dia mohon maaf sampai nangis, ya aku nggak akan melakukan lagi, tolong maafkan saya, sampai gitu, sampai dia akhirnya dia tuh kayak ditimpai lampu bang. Lampu itu jatuh ke dia, kena kepala dia itu bocor dikit sini, kepala dia bocor, akhirnya dia pingsan kan. Habis itu reda tuh si cewek, berubah semula lagi kuku. Aku ngeliat tuh kuku udah tenggelam lagi, udah nggak panjang lagi, tanduknya saya tambah menurun. Setelah menurun berubah menjadi normal lagi, pakai adat Jawa itu bajunya langsung hilang bang, ceweknya itu langsung hilang. Dan siangnya cewek yang diajak teman saya ini langsung jadi agak udah beda bang. Bapaknya si cewek yang ditaksir temanku ini itu komplain ke teman saya. Anakku ini kamu apain? Bilangnya gitu. Kan kaget saya masih di situ. Kenapa pak? Anaknya kemarin kan baru jalan toh. Kok tiba-tiba sekarang setiap dia habis maghrib kok kesurupan? Ngamuk nggak jelas. Bilangnya gitu. Kasih makan nggak mau. Mintanya di kulkas itu ada ayam mentah dimakan. Jadi udah berubah, bukan seorang manusia lagi bang dia bang. Si ceweknya yang dideketin sama si cowoknya ini, temanku ini. Lah terus aku bilang, kamu ini harus gimana caramu, cewek ini jangan sampai kenapa-apa loh. Ini gara-gara kamu loh. Kamu kan udah tak bilangin tau dari awal. Kamu udah baca resikonya toh. Kamu jangan sampai suka sama orang gitu loh. Kalau kamu suka sama orang, cewek lain yang jadi resikonya. Itu dilihat, dia nggak percaya. Pertamanya nggak percaya bang, temanku ini nggak percaya. Dilihat langsung sampai sana, nginep lah di rumahnya dia itu. Tiap maghrib itu dia udah bingung, wah kesurupan, tangannya nyakar kayak macan gitu bang. Wah ngamuk, harus makannya itu dikasih makan selain manusia, nggak mau bang. Jadi harus makan daging mentah bang. Tiap maghrib itu harus nyiapin daging mentah. Makanya itu bang, daging mentah. Akhirnya kan ngamuk tiap malam tuh, ngamuk terus nggak bertahan sampai 9 hari tuh. Akhirnya ya mau nggak mau bang, ya kasihan kan, dipasung lah sama bapaknya bang. Kan dianggap gila ya. Ya, ranjangnya itu ditali bang, tangannya bang. Aku ngeliat aja kasihan, tangan ditali, terus kakinya tuh ditali. Talinya bukan tali biasa, tali rantai bang. Tuh, dia keadaannya tuh udah, muka tuh udah bukan dia lagi, udah mukanya udah pucat, bener-bener pucat kayak orang mati gitu loh. Baunya juga udah bau beda, dia nggak mau mandi, nggak mau apa, udah pendiam. Tangannya tuh udah kayak gini-gini semua, tangannya nggak lurus, diikat itu masih gini-gini semua. Tuh kambuhnya tuh setiap maghrib bang. Kambuhnya tuh setiap maghrib gini-gini terus dia tangannya. Setiap habis maghrib itu dia masih gini. Setelah itu kan bapaknya bingung nih cari gimana. Akhirnya si temanku ini minta lah tolong ke istrinya tadi gaib itu. Terus ngerayu apa saya nggak tahu. Tiba-tiba dia tuh bawa botol bang, dikasih lah ke si cewek itu. Setelah dikasih minum bang, cewek itu langsung sembuh bang, semula langsung. Seketika tuh dikasih minum sembuh.
Nah setelah sembuh nggak itu aja, keluarganya kena. Dia sembuh nih, si cewek nih, keluarganya kena. Coba. Udah tak bilangin, kamu sembuh kan? Udah bilang, ini gimana caranya nih? Habis dia sembuh, keluarganya kena bang, sakit. Adiknya meninggal. Seketika. Adiknya seketika meninggal bang. Dia sembuh, adiknya seketika meninggal. Badan sehat loh. Nah, habis makan bareng, dia sehat, makan bareng, meninggal bang. Depan mata nih, langsung meninggal dia. Tuh, nggak ada penyakit, nggak ada riwayat aneh-aneh, meninggal bang, adiknya. Gak meninggal, pemakamnya nggak mulus bang. Dimakamkan juga nggak mulus adiknya, kuburan menyempit. Kuburan nyempit bang. Udah dikasih ritual lagi, didoain, tetap aja menyempit. Mayatnya nggak cukup, digali lagi bang, dipanjangin lagi tuh kan, biar supaya pas, dipasin. Udah pas tuh, udah masuk. Giliran mayatnya datang mau masuk, sempit lagi bang, sempit lagi tuh, sampai mayat itu nggak bisa masuk. Akhirnya bang, biar supaya masuk, akhirnya dipaksa. Dah, dipendelepin gimana caranya bisa masuk posisi telungkep gini ya, no problem lah. Karena udah kepaksa kan, karena memang benar udah nggak cukup itu lubangnya itu, dimasukin nasi adiknya itu, masukin dan langsung ditutup gitu aja, udah tanpa dipakein kayu apa, didoain aja udah nggak pakai, karena masuk aja itu udah sempit, masukin padahal udah bagi saya itu udah lebar bang, tapi tiba-tiba tuh masih ada nyantol, kakinya udah masih ke atas, nggak ngepas gitu, masih aja udah digali lagi nggak ngepas lagi, 5 kali digali nggak ngepas bang. Akhirnya udah capek kan tukang galinya. Lah tukang galinya itu nggak tahu kalau si adiknya ini kena korbannya si kakaknya gitu loh bang. Kan gara-gara temanku ini suka sama dia. Nah, aku kira kan setelah dia sembuh udah minta maaf, udah selesai dong di kakaknya ini. Ternyata enggak, adiknya yang kena. Nah akhirnya setelah si adiknya kena itu, si teman saya itu dilabrak lah sama si ceweknya ini. Kamu sebenarnya ini ngelakuin apa? Kok sehingga saya sembuh kok adik saya kena? Ngamuk bang tuh. Keluarganya ngamuk, di demo. Ke rumah teman saya ngamuk terus. Kamu melakukan apa sehingga saya nggak ngelakuin apa-apa? Ini apa? Nggak kesengajaan kok. Saya juga nggak bunuh, nggak apa. Teman saya bilang gitu. Ya kamu ngakuan pesugihan ya? Bapaknya ngomong gitu bang langsung. Curiga kan? Ya si bapaknya curiga bang. Ya terus di temanku ngelak, enggak pak, enggak ngakuan pesugihan. Terus dia ngomong lagi, saya dapat info dari kamu loh ya. Apa dari orang loh ya. Orang itu bilang itu kalau kamu itu dulu orang nggak punya loh. Kok kamu tiba-tiba punya rumah gede? Bapaknya bilang gitu bang, sama si temanku. Ya saya kerja pak. Ini saya kerja sama Hirmawan ini. Akhirnya ya saya mau gak mau ya beralasan lagi. Iya pak, dia kerja sama saya di proyek sehingga dapat ini. Terus bapaknya itu ngomong, bener kamu, sumpah kamu. Ya aku nggak mau gimana lagi ya, saya ngomong ya sumpah gitu. Jadi saya mau nekatin ngomong sumpah ya sumpah gitu loh. Saat mau ya pak saya sumpah. Akhirnya bilang gitu bapaknya itu kan. Bapaknya bilang gitu. Udah saya percaya kamu ya Hirmawan ya. Kamu jangan sampai kalau kamu ada temanmu ini aneh-aneh, kamu jujur aja sama kita. Kamu kooperatif, aku digituin. Ya saya udah kooperatif pak. Mau kooperatif kayak gimana lagi? Aku bilang gitu. Tapi serius ya, kalian nggak ngakukan pesugihan loh? Enggak pak, loh, saya kan udah bekerja ini buktinya. Saya tunjukin video saya jadi mandor di perusahaan, di tambang. Saya tunjukin videonya tuh. Akhirnya dia percaya pak. Nah percaya, terus udah balik itu, ceweknya udah ngomong, udah kamu mulai sekarang nggak usah deketin aku lagi, nggak usah chat aku lagi, nggak usah hubungan sama aku lagi. Ceweknya bilang gitu ke teman saya. Teman saya udah nggak apa-apa, saya minta maaf ya telah adik kamu jadi korbannya gini gara-gara aku kata kamu mitnah saya, udah nggak apa-apa. Bilangnya si ceweknya gitu, tapi jangan sekali-kali kamu hubungi saya lagi. Nah setelah udah selesai itu bang, masih aja nih temanku bandel nih, kedua kali nih deketin lagi anak orang. Suka lagi nih sama cewek.
Ini yang lebih parah nih, sampai mati bang. Yang kedua ini sampai mati nih. Si ceweknya itu yang disukai sama temanku ini. Udah aku bilang, bener-bener pas deketin itu saya nggak tahu dia tuh nilap aku. Tiap kencan itu dia nilap aku, saya nggak tahu. Saya taunya itu dia nangis bang. Jangan nangis ke saya. Nangis tuh tiba-tiba di kamar. Dia nangis keras lah. Nangis kenapa kayak gitu, nangis ngomong, "Kamu kenapa lagi?" "Iya, aku melakukan kesalahan lagi." "Salah kenapa nih?" Aku bilang gitu kan. "Ya aku suka sama orang." "Lah terus kenapa kamu nangis? Orangnya kenapa?" "Ini tiba-tiba kecelakaan." Dia pas nyebrang rel ketabrak. Jadi tubuhnya kepisah. Tuh. Sampai makanya dia nangis. Ditunjukin videonya kan di saat itu. Ditunjukin. Sampai nangis ya, bener-bener nangis. Tolonglah. Akhirnya tak suruh minta maaf kepada ceweknya. Ya kan. Ke si istrinya ini, gaib ini. Istrinya gaib ini baru ngeluarin suara bang. Baru aku dengar suaranya itu dia. Bilang gini, "Ini kesempatan terakhir buat kamu. Kalau kamu sampai berani ngelakuin lagi, nyawa kamu akan jadi taruhannya." Si cewek gaibnya bilang gitu bang. Aku baru ngeliat nongolin suaranya, nongolin wajahnya ke saya. Bilang gitu dia ngasih kesempatan terakhir, sampai ketiga kali kamu ngelakuin, nyawa kamu jadi taruhannya. Dan di saat itu bang dia benar-benar taubat, nggak mau deket-deket cewek lagi. Jadi setiap cewek ngelihat dia itu, dia kayak udah dibikin, setiap cewek ngelihat dia itu jelek sekarang. Dibikin kayak gitu paling sama si istrinya ini kan, dibikin kayak gitu, dibikin seolah-olah cowok ini jelek. Jadi setiap dia berinteraksi dengan warga tuh dia bau bang, badannya bau semua. Meskipun dia mandi nih, pakainya rapi nih, tapi bau. Baunya bukan bau anyir, bau apa? Bau tai. Bau tai bang. Jadi meskipun dia mandi, orang mau kita ke warung beli makan kan, ke rumah makan, orang-orang itu pada minggir semua bang. Aku sama dia tuh masuk kan ke rumah makan. Setelah masuk itu mesen makan tuh orang udah lari semua. Bau banget bang. Ya. Belum lari semua tuh. Terus saya tanya, "Bu kenapa? Kamu kok buat teman bau toh, nggak mandi toh?" "Udah mandi bu." Akhirnya kita nggak jadi makan dong bang di situ bang. Aku sama temanku nggak jadi makan. Itu gara-gara orang minggir semua. Akhirnya yang punya warung ngamuk bang ke saya. "Kalau mau bawa temen nih yang bener, suruh mandi dulu. Masa rumah makan bersih-bersih gini disuruh bau?" Padahal kita bawa duit bang, bawa duit saat itu. Tapi orang si punya restoran ngusir kita. "Bu, lain kali tuh bawa temen yang mandi." Ini sampai pelanggan saya kabur semua nih, ngamuk-ngamuk bang, suruh ganti rugi semua. Makanan yang dimakan yang sama orang-orang itu yang kabur itu nggak bayar. Saya suruh tanggung jawab gitu. Udahlah saya bayarin semua itu. Yang kita pergi. Di saat itu udah saya bilang bilang sama temanku itu, "Ini udah peringatan ya sama kamu. Sekarang udah kelihatan nyata kan resikonya. Apakah kamu mau mengulangi lagi kayak gini?" Akhirnya dia kapok dan nangis sampai sekarang bang. Dia itu nggak pernah deket sama orang. Jadi dia makan itu ya pesan online lah gitu. Dia makan sekarang kayak pesan online. Jadi nggak berani deket sama orang, makan orang, numpang warung nggak. Sampai sekarang badannya masih bau gitu loh. Terakhir saya nemuin kemarin itu masih bau juga. Nggak tahu sampai kutukannya ini sampai kapan, saya nggak tahu. Tapi dia bergelimang harta, kaya, kecukupan. Tapi ya badannya bau. Dia nggak berani berinteraksi dengan warga gini, nggak pernah nggak pernah makan ke warung nongkrong, itu udah nggak pernah. Resikonya kayak gitu. Nah, saya udah peringatkan sama dia. Saya terakhir kemarin udah ngomong ke dia, "Ini ya kan, tolong kamu jadi pelajaran. Kamu kan dari awal sudah saya peringatkan kan sama kamu. Kamu jangan sampai melakukan ini. Resikonya kan sudah kamu ngomongin dari awal. Kenapa kamu langgar?
Ya gimana nggak ngelanggar toh, wong cantik ya. Ya kamu kan udah tahu resikonya kamu. Kalau kamu sudah nikah sama jin ini, kamu nggak boleh suka sama cewek manapun atau suka sama makhluk yang nyata. Ya kamu rumat itu, rawat ceweknya itu. Saya udah bilang gitu bang ke dia. Akhirnya dia nyesel banget tuh sampai sekarang tuh. Jadi dia WA aku suruh nemuin, saya nggak mau. Tak biarin dulu sampai dia benar-benar menyesal. Teman kemarin aja nemuin itu aja masih bau badannya. Nemuin dia ke rumah. Jadi setiap dia itu apa pindah-pindah rumah terus. Jadi takut ketahuan warganya itu melakukan ritual itu, dia pindah-pindah rumah terus. Kadang ke rumah ini, kadang ke luar kota, ke rumah apa, dia nggak berani menetap kayak kita memang di sini, daerah sini nggak berani. Jadi setiap berapa bulan dia mencar ke daerah sini, berapa bulan pergi sini itu. Jadi rumahnya banyak. Tapi resikonya itu bau. Saya bilang kan dari awal, dia udah benar-benar nggak mau dengan berurusan kayak gini. Ya resikonya kayak gini nih. Berarti si Udin. Ya Udin. Berarti si Udin ini sampai sekarang masih dia melakukan. Masih. Dan itu belum entah sampai kapan itu bakalan putus ya. Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi sewaktu Mas Hermawan nginep di sana itu memang sampingan kamarnya atau gimana? Iya, kan satu rumah sampingan. Enggak, waktu yang nginep 1 bulan itu Iya. sampingan kamarnya. Jadi rumahnya itu di satu rumah. Nah itu sering kedengeran waktu mereka bercinta itu. Sering bang, Malam. sering. Jadi setiap bercinta itu setiap malam Jumat itu udah tanda-tanda udah baunya itu udah wangi. Itu udah berarti dia datang. Jadi lampu itu dimatiin semua. Tiap cewek tuh datang bang, lampu dimatiin semua. Sebelum dia kejadian dia suka sama cewek itu. Masih harmonis bang. Jadi setiap pagi itu selalu ada makanan di meja. Selalu ada makanan. Tapi nggak berisik mereka. Enggak. No suara. Silent ya. Silent. No suara, saya juga nggak dengar suara. Pas sebelum berhubungan itu, pas hari Kamis itu teman saya pucat. Setelah ceweknya berhubungan, kembali seger lagi. Tuh. Saya tanyain ke dia, kenapa kamu seger? Wah, saya habis berhubungan enak. Rasanya 2 kali lipat daripada cewek nyata. Bilangnya gitu. Makanya dia badannya itu kok seger kembali. Padahal bang, umur dia itu aslinya itu 55 bang. Tapi wajahnya itu kayak masih muda, umur 26. Aku aja wajahnya kurang muda sama dia. Oke. Tapi dari si jin wanita ini ada keturunan? Apa? Ada keturunan? Nggak ada. Maksudnya di dunia jinnya sendiri? Nggak ada. Nggak ada keturunan. Nggak ada keturunan sama sekali, nggak ada. Jadi dia datang tiap malam Jumat berhubungan, udah. Berarti cuma hanya memuaskan aja ya? Memuaskan. Fungsinya. Iya. Jadi nggak ada di alam sana itu hamil atau si jin ini punya keturunan dengan anak manusia, gimana nyebutnya? Kalau misalkan tuyul lah itu ya, tuyul anaknya tuh. ya, setengah-setengah ya. Iya. Kalau tuyul kan ya murni jin juga kan, setan juga gitu. Tapi kan mungkin kalau jadi berhubungan sama manusia, jadinya anak jin kali ya. Iya. Tapi ya untungnya nggak sampai punya anak bang. Bener-bener nggak hamil. Itu bener-bener nggak hamil. Tapi setelah dia rasanya itu umurnya itu pada 55 tahun bang. Okay. Tapi masih kelihatan muda, kayak kelihatan 26. Aku aja kalah mukanya, masih kelihatan muda dia. Tapi ya itu badan dia bau. Tapi sampai sekarang nggak ketahuan bahwa dia melakukan. Nggak ketahuan. Nikah dengan jin. Nggak ketahuan. Mukanya aja masih masih muda, nggak ketahuan dia seolah-olah itu pesugihan. Baunya juga masih. Jadi nggak berani keluar, dia meskipun pindah rumah, dia nggak berani keluar. Bahaya juga ya, berarti masih banyak orang-orang di luaran sana yang masih terjerat dalam dunia hitam ya, maksudnya dalam dunia pesugihan ini ya. Wah, ya kalau kita dilihat ya kayaknya masih bang, apalagi kan kita berpikir ke belakang lagi, kehimpit ekonomi bang. Ya kan, pingin instan, pingin kaya, tanpa kerja keras, jadilah kayak gitu.
Iya, pikiran sempit itu tadi. Pikiran sempit. Mentok, ibarat pikiran tuh bahasa Jawa mentok, mau kemana nggak bisa dia. Ya, daripada maling Nah, digebukin orang gebukin, sekampung. habisin, masukin, mending dia jalan miring. Ya, kayak gitu. Aduh, padahal masih banyak ya sebenarnya pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Siap. Ya. Kalau selagi kita masih gagah, masih sehat gitu. Makanya saya suka nggak mau kalau ngasih pengemis yang kelihatan masih gagah, dia masih sehat, atau dia masih bisa kerja. Ya. Jadi misalkan jadi pembantu, pembersih jalan kan masih banyak sebenarnya ya. Cuma kan tergantung niat bang. Kalau orangnya malas ya tetap aja dia nggak mau kerja, maunya instan. Ya itu kejadiannya. Itulah Efeknya udah kelihatan. watak manusia. Iya, watak manusia. Kembali lagi ke watak manusianya. Oke. Dari sini Mas Hermawan, ada yang perlu disampaikan lagi nggak nih pesan-pesannya ke teman-teman di rumah? Oke, Silakan. siap bang. Saya pesan lagi nih untuk kedua kalinya. Jangan sampai ngomong ke saya berlantik apa pesugihan lagi loh ya. Saya udah nggak mau lagi nganter-nganter, ataupun ada yang hubungin saya nanti chat-chat apa biar supaya kasih tahu saya buat saya nganter ke pesugihan, saya udah nggak mau. Oke? Oke, dan jangan WA admin juga ya. Biasanya suka ada yang WA admin nih minta antar Jangan sampai. minta anterin pesugihan, apa namanya, dia udah nggak ada uang sama sekali, tolong banget bang. Bahkan ada juga yang sampai mohon-mohon juga ke WA kita nih yang kita cantumin. Padahal kan kita ini konten kreator, kita bukan dukun. Tiba-tiba ketemu di jalan, ntar minta tolong ke saya, aku langsung lari nih aku. Oke, kalau gitu Mas Hermawan, terima kasih buat ceritanya. Oke, Jack Baker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Mas Hermawan. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat kalian yang malu-malu untuk bercerita, silahkan kirim melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Hermawan, terima kasih buat waktu dan ceritanya. Mudah-mudahan benar untuk sekarang ini yang terakhir kalinya. Terakhir bang, udah Amin. gak mau lagi. Oke, Mas Hermawan.